Hai teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai the importance of communicating ideas effectively. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siska Cecilia Sumaryanto, mahasiswi dari BINUS at Malang. Ada 6 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, bringing ideas to market. Yang kedua, resistance to new ideas. Yang ketiga, ideas need to be simple and translatable. Yang keempat, ideas need to allow the audience to interact. Yang kelima, communicating ideas. Dan yang keenam, communication mediums. The importance of communicating ideas effectively dilakukan karena ide bisnis hanya sebagus pelaksanaannya. Setiap hari, kita memiliki banyak sekali gagasan kecil yang kita lakukan. Mau kita saring atau abaikan tergantung pada fokus kita. Dalam bisnis, transisi dari ide ke tindakan nyata secara inherent atau berhubungan erat dengan melibatkan komunikasi. Sehingga, ide dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berkaitan, sehingga selalu berjalan seiringan. Topik yang pertama yaitu bringing ideas to market. Kesulitan membawa ide ke pasar tidak terletak pada perkembangan banyak ide kreatif, melainkan terletak pada penjualan ide kepada klien. Perusahaan mengembangkan ide yang tidak terbatas untuk meningkatkan penjualan, menggerakkan industri, dan mengubah ekonomi. Tetapi dengan memperhatikan 3 aspek penting, yaitu resistensi, kesederhanaan, dan interaktivitas. Topik yang kedua yaitu resistance to new ideas, disebabkan oleh adanya keengganan manusia secara umum terhadap hal-hal baru dan perubahan. Sehingga semakin radikal sebuah ide, semakin kecil kemungkinan orang-orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan akan siap membeli ide baru tersebut. Oleh karena itu, sebelum memperkenalkan atau menjual ide baru, kita dapat mengembangkan kerangka kerja yang dapat menghubungkan audiens sehingga ide baru tidak terdengar revolusioner atau agresif. Topik yang ketiga yaitu ideas need to be simple and translatable, di mana ide harus netral dan mampu menerjemahkan lintas media. Karena pelanggan berinteraksi dengan produk dan perusahaan melalui beberapa titik kontak. Sehingga dalam menghasilkan ide yang terbaik harus sederhana dan berkaitan dengan tema atau konsep secara menyeluruh. Topik yang keempat yaitu ideas need to allow the audience to interact, di mana ide yang bertujuan untuk menjual produk atau layanan harus membuat pelanggan ingin terlibat, berpartisipasi, merangkul, atau memperkenalkannya ke dalam kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu, saat mengembangkan ide, reaksi dan interaksi konsumen harus digabungkan. Topik yang kelima yaitu communicating ideas yang berkaitan dengan fungsi media komunikasi, yaitu bisa membantu kita berbagi ide dengan orang lain serta membangun koneksi baru sehingga bisa meningkatkan dan mengembangkan ide kita. Namun, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama harus sederhana, yang kedua mengenali audiens, yang ketiga mengembangkan gaya komunikasi yang konsisten, dan yang terakhir memperkenalkan elemen tak terduga. Topik yang keenam yaitu communication mediums. Ada 5 hal elemen komunikasi inti. Yang pertama, bercerita. Kedua, penglihatan dan citra visual. Ketiga, suara. Keempat, lingkungan yang termasuk aroma. Dan yang terakhir, yaitu sikap. Berikut gambaran mengenai kelima elemen komunikasi inti. Selanjutnya, contoh implementasi dalam bisnis. Salah satunya dalam bisnis kuliner. Ketika kita ingin membangun bisnis kuliner, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan bisnis kuliner apa yang akan dipilih. Kedua, menentukan jumlah modal yang harus disiapkan. Ketiga, mencari lokasi yang strategis. Keempat, menentukan supplier yang berkompeten dalam bisnis kita. Kelima, merekrut tenaga kerja atau karyawan. Yang keenam, menentukan target pasar. Dan yang terakhir,
kita harus mengadakan promo yang menarik dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Apa yang bisa kita pelajari dari pentingnya mengkomunikasikan ide secara efektif? Yang pertama, dapat menyampaikan informasi bisnis dengan benar dan tepat. Lalu, bisa memberikan ajakan atau persuasi kepada orang lain agar tertarik dengan ide bisnis yang kita buat, sehingga bisa mencapai keberhasilan bisnis dengan mudah. Sekian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih.